Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tersenyum dan gembira ya. Kali ini masih belajar pada tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga dengan muatan pelajaran IPA. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Coba amati tumbuhan berikut ini. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis ini terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan, berasal dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami sebagai berikut. Yang pertama, membelah diri. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu contohnya ganggang hijau. Yang kedua, spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain tumbuhan paku, tumbuhan jamur, dan lumut. Yang ketiga, akar tinggal atau biasa disebut dengan rizoma, merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, dan rumput. Yang keempat, umbi lapis. Memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang kelima, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, ujung batangnya menggembung dan membentuk umbi. Contohnya kentang dan ubi jalar. Keenam, umbi akar. Merupakan akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya wortel dan bunga dahlia. Ketujuh, geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh di atas tanah atau di dalam tanah. Contohnya stroberi, pegagan, rumput teki, dan semanggi. Kedelapan, tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Contohnya pisang, bambu. Kesembilan, tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang atau ketiak daun. Biasanya tumbuh di tepi-tepi daun, misalnya sukun, kesemek, dan cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang sengaja dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain yang pertama mencangkok. Dilakukan dengan cara mengupas kulit batang, kemudian dilapisi dengan tanah subur dan dibungkus dengan sabut kelapa, ijuk, atau kain. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah mangga, jeruk, jambu, bunga melati, soka, dan yang lainnya. Yang kedua, setek. Dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan yang akan disetek dan ditanam di dalam tanah. Contohnya ketela, tebu, kangkung, kaktus, lidah buaya. Menempel atau biasa disebut dengan okulasi
adalah perkembangbiakan tanaman dengan menempelkan tunas dari satu tanaman ke tanaman yang lainnya. Tumbuhan yang dapat diokulasi adalah belimbing, mangga, dan alpukat. Merunduk. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan merunduk memiliki batang yang panjang dan lentur, seperti tumbuhan alamanda dan melati. Nah, sekarang kamu telah memahami tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Untuk itu, agar lebih memahaminya, mari kita berlatih menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami? 2. Sebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Ketiga, apa saja keuntungan tumbuhan yang dikembangbiakan dengan cara mencangkok? 4. Bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan menempel? Dan yang kelima, mengapa setiap tumbuhan harus berkembang biak? Terima kasih anak-anak telah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.